kita sudah paparkan ya, paparkan tentang teknis penanaman, persiapan lahan, penanaman dan lain sebagainya. Untuk yang di kita ini, yang di daerah kita ini karena dataran tinggi sekitar 1200 mdpl ya, cocok untuk media iklim untuk penanaman stroberi ini. Tadi kita sudah uraikan dari mulai persiapan sampai dengan kita menginjak ke masalah pemupukan ya. Dari pemupukan ini harus 60%, yang 60% itu harus pupuk kandang. Selebihnya bisa pupuk urea atau lain sebagainya atau NPK. Jadi di varietas di sini itu kebanyakan itu dari varietas Lembang ya. Apa namanya Pak Guru? Varietas di sini itu varietas nanas ya. Varietas nanas. Jenis-jenisnya dari stroberi ini varietas nanas. Lanjut untuk gimana nih nanti pemasarannya? Pemasarannya ini untuk sementara karena kita produksinya masih sedikit, nanti rekan-rekan semua bisa tanam sendiri di rumah melalui teknik hidroponik. Bisa ditanam seperti yang di sana itu ya, yang tempat di sana itu. Bisa yang tadi kita paparkan bisa dari biji atau dari tunas ya. Apa tunas Pak Guru? Berapa? Sulur atau sulur ya, yang merambat. Bisa ya. Untuk pemasarannya kita pasarkan di daerah sekitar saja, di lingkungan kita, bisa disimpan di warung-warung dengan melalui teknis untuk pengemasannya yang baik tentunya, atau juga bisa langsung dipetik di tempat ya, di kebun-kebun kita. Mudah-mudahan nanti ke depannya untuk nanti pemasaran bisa melalui Facebook, melalui online lah istilahnya ya. Untuk selanjutnya gimana nih untuk pemasaran di wilayah teknisnya? Pemasaran di wilayah teknisnya itu kita undang atau kita promosikan ke anak-anak sekolah dulu, ke ibu rumah tangga. Setelah nanti kita produksi sendiri, kita punya produksi sendiri atau kita tanam sendiri sampai berbuah. Perlu diingat yang tadi teknis dari awal sampai akhir itu ya, rekan-rekan semua harus paham dulu, nanti bisa dibikinin ya seperti bukunya atau tutorialnya ya teman-teman, tata caranya. Mungkin itu yang saya sampaikan. Mungkin ada yang bertanya seputar stroberi, untuk budidaya stroberi ini. Mungkin rekan-rekan ada yang bertanya. Maslan, ini Maslan ya, sebut Maslan. Paklan, mengapa? Ya, Paklan ya. Untuk Untuk mungkin di media tanam atau apapun ya, silahkan ditanya-tanya. Dari cara itunya, cara nanamnya gimana? Cara itunya tuh. Nanamnya. Cara kita persiapan dulu lahan. Kita kan bisa pakai polybag. Bisa pakai polybag. Untuk coba lihat contohnya yang sudah ada ya Pak ya, yang sudah ada bisa pakai kayu, bambu, atau kalau ya bagusnya pakai holo ya Pak ya, pakai besi ya. Untuk media tanam perlu diingat, ini kita kebanyakan menggunakan tanah bisa berpasir, bisa tanah liat atau lain sebagainya. Yang terpenting adalah si media tanamnya itu harus pemupukan 60% dari organik ya. Atau bisa kalau di sini kita banyak ya sekam padi ya, banyak bisa itu pakai media tanam. Yang terpenting Papa paham teknisnya gimana ya, teknisnya gimana, polanya gimana. Yang terpenting itu ya, udah Papa paham ya. Nanti kan kita kelompok nih, kelompok. Kalau ada misalnya ada kesulitan atau yang perlu ditanyakan, bisa aja ke ketua kelompoknya ya, Pak Dadan Sudrajat ya. Baru ya. Boleh itu. Jadi untuk ini nanti kita lihat di kebun sini ya. Kita keliling-keliling kebun sambil lihat
yang udah jadi, yang mulai baru berbunga sampai yang berbuah sampai siap panen gitu ya. Betul, Yang ini betul sekali ya. ini contohnya yang udah siap panen, mungkin ini baru disulam ya, baru penyulaman. Ini tangkalnya cuman sedikit, setengahnya ya. Ini tujuannya biar apa? Oh, ini untuk nanti pengecoran Pak ya. Oh, ya, ini untuk pengecoran. pengecoran. Dan perlu diingat lagi, nanti ada yang tadi ya, ada yang bertanya ya, kedengeran itu masalah hama ya. Ini masalah hama di stroberi ini. Benar. Iya, masalah hama. Ini ada sejenis hamanya kutu daun ya. Kutu daun atau disebut celostibon bahasa Latinsnya gitu ya. Ya, selit. Kutu daun atau tungau. Tungau itu seperti kutu-kutuan ya. Atau yang lainnya juga ada kumbang pengerek bunga ini ya. Nanti si bunga ini habis dikerek sama kumbang-kumbang pengerek ini ya, bunga-bunganya. Itu diantaranya kutu daun, tungau atau kumbang pengerek. Atau yang lainnya juga mungkin busuk, itu dari bakteri atau virus juga ya Pak ya. Yang timbul akibat yang terkena dampak untuk kepada tanaman stroberi ini Pak. Jadi yang perlu diingat lagi, sekali lagi yang saya tekankan, yang bunga pertama itu dibuang Pak ya. Bunga pertama itu dibuang. Disetek gitu. Ya dibuang yang bunga pertama, baru yang kedua itu Sampai berbuah. sampai berbuah. Yang bunga pertama itu harus dibuang. Itu untuk teknis perawatannya. Terus apa sih ciri-ciri yang kalau kita bagus untuk memanen? Yang pertama itu bisa dirata-ratakan untuk teknisnya di sini ya, di sini. Buah itu yang sudah kenyal, yang sudah kenyal ya. Iya, Merah yang kenyal sudah gitu. kenyal atau agak empuk. Iya. Dipijit-pijit itu kalau udah ada empuk itu yang sudah mengandung banyak air Pak. Terus kulit buahnya yang udah Merah. ya didominasi warna merah Pak, antara 50 sampai 75% warna merah. Yang ketiga itu buah yang terpenting udah berumur 2 minggu sejak pembuangan Pak. Pembuangan itu anu kieu di pariceunan ya Pak tah nya nu karadieu piceunan tulung gitu nya. Buang Nah, dibuang. gitu. Nah, nanti ada Pak Ipin, ini manfaat dari buah stroberi ini Pak. Tentu ada manfaatnya. Selain vitamin C yang udah pada umumnya di buah-buahan itu, ada energi 50 kalori Pak. Jadi Bapak kalau makan itu nasi, makan setengah kilo udah memenuhi kebutuhan kalori Bapak Pak untuk stroberi ini. Jadi jangan takut Pak ya kelaparan. Memakan buah stroberi ini setengah kilo atau 500 gram udah memenuhi kalori Bapak ya. Ada protein, ada juga karbohidrat, ada juga serat, kalsium, magnesium dan fosfor. Ini bagus banget. Jadi selain kita usaha, ada juga kita tidak mencari vitamin dari yang lain. Cukup kalau di daerah kita ini ada tanaman atau buah-buahan yang mengandung begitu banyak vitamin, begitu Pak. Silakan, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan seputar, kalau belum mengerti ya Pak. Ada yang mau ditanyakan? Itu Bapak-bapak? gini Pak, itu cara pupuknya itu pupuk. Iya. Ya kembali lagi ke masalah pupuk ya, masalah pupuk. Untuk pemupukan ya Pak ya. Untuk di media tanamnya, media tanam apa di dalam pot atau polybag ini. Jadi pupuk biasanya setelah 4 minggu Bapak ya. Setelah 4 minggu, dan diusahakan untuk pupuk kimia jangan sampai menyentuh ke bagian tanamannya. Jadi karena kan keras ya, jadi nanti takutnya seperti kebakar untuk bagian-bagian tanaman ini. Jadi pupuk yang kimia itu di daerah tanahnya Usahakan dia tanam. Jadi ya diusahakan agak jauh dari tanam Ya. pohon pokoknya Pak ya. pemupukan biasanya setelah 2 minggu penanaman Ya. dari mulai tumbuh sampai 2 minggu biasanya. Iya, tidak kalah penting lagi Pak, untuk penyiraman juga diperhatikan. Siram medium tanam biasa nama ya Sehari 2 kali. sehari 2 kali. Ya cukup basah intinya Pak ya, intinya Pak, untuk penerangan atau sinar matahari
tanaman stroberi ini butuh 10 jam penyinaran Pak ya. Penyinaran. Jadi ulah sudah tatangkalan Pak melakukan dia mah kedana gerak lamun cek urang dia mah kitu tanya. Nah gitu. Ulah yeum gitu. Ulah hieum ya, betul ulah hieum. Nanti untuk penanamannya keluarkan bibit lengkap bersama akar dan media tanamnya dengan cara menyobek atau menggunting polybagnya kalau untuk dipindahkan begitu Pak. Selanjutnya gimana Mas Naufal? Gimana Mas Naufal? Ya. Untuk penyulaman seperti pembersihan dari tanaman-tanaman liar biar tidak mengganggu nutrisi ke tanaman stroberinya ya. Jadi agar baik, agar tumbuhnya bagus dan ininya subur apa buahnya bagus-bagus, diusahakan gak ada hama, terus juga tanaman-tanaman liar di media tanamnya untuk di tanaman stroberi ini ya. Nah, tidak. Ya. Pupuk susulan ada Pak. Pupuk susulan itu atau diberikan 1, 5, 2 bulan Pak setelah tanam sebanyak 2/3 dosis. Cabut ya. Anjuran ya. Ada penyetekan, penyulaman. Ya, setelah pembuangan itu ada penyulaman Pak. Setelah 15 hari tanam. Begitu Pak. Mau cabut ya. Ya, begitulah nanti dikasih buku-bukunya Pak ya. Untuk Intinya dari kegiatan ini tuh diharapkan bapak-bapak itu yang mempunyai lahan kosong atau gak ada kegiatan gitu ya, lagi nyalse kalau bahasa Sunda nama, lagi nyantai, kegiatan positif ini bisa menghasilkan gitu ya. Jadi diharapkan bapak-bapak mengikuti untuk ikut menanam di halaman masing-masing karena tidak sulit juga ini. Untuk modalnya juga tidak terlalu mahal, cuman polybag, tanah. Untuk pupuk juga lebih baik pakai organik juga bagus juga ya. Untuk organik buat dijual bisa, buat dikonsumsi sendiri juga bisa, jadi banyak manfaatnya ya. Sebelum nanti kita keliling lihat-lihat perkebunan yang luas ini, ada yang mau ditanyakan Bapak? Oh mungkin sudah cukup ya Pak ya, karena Cukup. waktunya sudah habis Ya. Terima kasih untuk rekan-rekan semua, terima kasih untuk adik mahasiswa ini yang sudah menyelenggarakan acara ini ya. Terutama untuk kemanfaatan masyarakat kaula muda, kebanyakan mayoritas kaula muda di sini untuk terus berkembang, untuk terus berkarya, menunjang program pemerintah untuk ekonomi kerakyatan. Dari saya cukup sekian, mohon maaf bila ada kekurangan dengan penyampaian saya, dengan paparan saya. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan boleh ditanyakan sesudah acara ini. Sekian dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo tuh mengikuti. Nah, ini siap yang dipanen. siap dipanen, udah kenyal, udah Udah 75% udah warna merah ya. warna merah dan kandungan airnya udah banyak. Ya, betul. Jadi coba ke sini, kameranya ke sini. Nah, seperti ini yang dibuang itu yang seperti ini ya. Ini karena ini mengganggu tanaman nantinya. Jadi dibuang aja. Gulma disebutnya ini gulma ya. Gulmanya dibuang seperti ini. Ini tuh kalau kurang nutrisi seperti ini dibuang aja ya. Ini kayaknya akibat hama ya, hama. Jadi dibuang aja. Terus untuk yang udah siap panen, bapak-bapak boleh ikut ke sini. Iya. Untuk yang siap panen itu yang seperti ini. Seperti ini. 75% udah warna merah, besar buahnya juga besar ya, merahnya juga enak. Coba kita dicabut ya. Jadi seperti ini, boleh. Ini rada buruk dikit tapi gak apa-apa ya. Ya, Kita coba untuk rasanya. Coba contoh, salah satu contoh ini dimakan hama ya. Rekan-rekan semua ini dimakan sama hama, ini sama ulat-ulat atau kumbang pengerek. Jadi perlu diperhatikan untuk perawatan juga. Ini jadi mengurangi kualitas untuk nanti dipasarkan. Iya. Silahkan lanjut. Kalau coba kita rasanya gimana ya? Manisnya teman-teman.
Ayo lanjut lagi. Jadi bisa di bawah seperti ini. Bisa juga kalau di sini disebutnya apa ini? Papayon apa? Pararanggong. Paranggong. Di sini disebutnya paranggong ya. Jadi di Bukan para sini. Media penyimpanan polybag. Media penyimpanan polybag. Kalau ini Pak gimana Pak ini udah matang ini? Boleh sok dicabut aja. Oh, Bapak, iya. dirasain nanti biar Oh. kabita gitu ya. Hmm. Melak di rumah sendiri ya. Alah. Gak apa-apa, gak di sini juga ada higienis. Kita gak pakai kimia soalnya. Alah, amis hasil. Ini yang punya kebun gak apa-apa kalau nanti dicoba. Gak apa-apa. Nanti hitungannya di kilo cina. Boleh seperti ini. Ini usaha mikro ya teman-teman. Jadi gak perlu terlalu luas untuk lahannya. Jadi teman-teman udah bisa nyoba di mau hidroponik mau seperti ini juga bisa. Hidroponik lebih gak makan tempat, soalnya hidroponik itu bisa pakai paralon ya gitu ya, salang besar gitu, nanti dikasih media tanamnya seperti ini teman-teman ya. Jadi yang siap panen itu seperti ini, nanti dibungkus, nanti kalau misalnya mau dipasarkan nanti dipanen, dikumpulkan, dicuci dulu, terus dimasukkan ke dalam plastik mika ya. Di kecil-kecil biasanya harga jualnya 2000 sampai 2500. Sekarang belum waktunya panen, jadi mohon maaf kalau untuk sekarang belum panen ya.